Sidang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 18 Desember 2024. Fahmi Bahmid, kuasa hukum Baim, membeberkan alasannya menghadirkan banyak saksi dalam persidangan. Menurutnya, langkah tersebut telah sesuai dengan prosedur hukum. Sementara itu, Baim yang selalu hadir dalam persidangan tak mau berkomentar banyak. Ia memilih untuk bungkam dan menyerahkan semuanya kepada kuasa hukum. Respon Baim sendiri ketika tadi mendengar pernyataan ahli gimana mungkin? Ya, yang dia tahu memang ada trauma delay yang nggak perlu saya jelaskan. Jadi itu juga semua terungkap sebagaimana yang Baim jelaskan beberapa kali. Kalau anak silakan, kalau mau ketemu itu ada tempatnya, di Tiger Wong Entertainment. Ketemu tapi dengan syarat, tolong kalau anaknya tidak keberatan. Tapi anak keberatan tolong jangan dipaksa. Anak itu di dalam hukum yang berlaku saat ini berdasarkan konvensi anak itu adalah subjek hukum. Dia mempunyai hak, bukan objek hukum. Artinya dia tidak bisa kita jadikan objek dalam sebuah sengketa, tapi dia adalah menjadi subjek dalam sengketa perceraian. Tapi sejauh ini anak-anak keberatan nggak sih kita umumnya Bang Fahmi? Ya Anda tanya, yang Anda tahu bagaimana? Yang ada itu bagaimana ceritanya? Ya. Kenapa anak-anak seperti itu saya nggak bisa jawab. Bang, ini kan yang dibawa sama Baim itu kan saksinya tuh ada banyak ya Bang, lebih dari 1 atau 5 gitu. Apakah memang saksi untuk dugaan perselingkuhan Paul ini memang banyak yang melihat aksinya atau seperti apa nih Bang? Tidak boleh saya jelaskan. Saksinya menjelaskan peristiwa-peristiwa sendiri-sendiri. Ada peristiwa sebelum perkawinan, ada peristiwa perkawinan dan seterusnya. Jadi isinya saya tidak akan jelaskan. Yang jelas ada saksi yang mengetahui suatu peristiwa seperti itu. Bang, kalau inisial N itu disebut nggak sih dalam ruang sidang? Bukan lagi disebut, lengkap namanya disampaikan dengan kekaget-kagetan. Nah, gitu aja. Jadi biasakan mencari informasi biar tidak terkaget-kaget di dalam ruangan persidangan. Bang, ketika illegal access menurut dia dibuka di persidangan, dia bantah nggak sih Bang, pihak Paula? Dibenarkan? Bang, sejauh ini Mas Baim sendiri udah ketemu pihak ketiga Bang? Kan mau ketemu ternyata. Siapa? Di persidangan. Oh belum, nanti kan sekarang masih saya, masih pihak Baim yang mengajukan saksi. Setelah kami selesai mengajukan bukti tertulis, mengajukan saksi dan ahli selesai, nanti haknya kepada termohon. Ya, kalau dia menghadirkan saksi silakan, semakin banyak semakin bagus. Supaya kita juga bisa bertanya bagaimana hukum Islam tentang muhrim. Bagaimana seseorang yang mempunyai muhrim yang tidak ada muhrim. Bang, dijelaskan lagi, artinya secara hukum nggak ada illegal access ketika suami istri? Ya, nggak ada illegal. Suami istri mana bisa illegal access? Di sisi lain, kuasa hukum Paula Verhoeven mengatakan bahwa kehadiran saksi-saksi yang dibawa justru melemahkan argumen yang diajukan oleh pihak Baim dalam persidangan. Kami menilai bahwa pemeriksaan tadi itu ada beberapa hal dan bahkan kami menilai itu menguntungkan kami. Nah, itu terutama terkait dengan ahli. Karena di situ kan harusnya dia ada metodologi sebenarnya dalam ahli gitu ya. Yang salah satunya itu adalah wawancara. Nah, wawancara seharusnya itu memang harus keduanya, tapi informasinya hanya sepihak. Gitu. Harusnya itu kan modal dia, gitu kan. Nah, itu makanya tidak bisa dikatakan bahwa ini menjadi suatu temuan dan itu menjadi suatu konklusi yang kuat, gitu ya. Nah, oleh sebab itu makanya kita katakan ini memang tidak kuat. Nah, oleh sebab itu maka memang kami nilai ini menguntungkan kami. Nah, oleh sebab itu kami memang sebenarnya menilai dari kesemua ahli dan saksi fakta itu sebenarnya bisa dikatakan tidak menguntungkan mereka, malah menguntungkan kami. Dan satu dengan yang lainnya itu berseberangan. Bahkan ada satu titik gitu ya, bahwa sebenarnya sangat menguntungkan kami dan menguatkan dalil kami sebenarnya gitu ya, terkait dengan persidangan tadi sebenarnya.